Kondisi Jokowi kian memprihatinkan, mata sembab, wajah gemuk dan pucat disertai bintik putih. Kapal yang dikawal Mahakam sama jadi itu pas spekulasinya di lapangan berkembang itu menurutnya Pak Jokowi ada katanya. Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat, terus ada tulisannya JKW, alhamdulillah Pak Jokowi lagi. Kaya raya saya. Tapi kemudian dari pihak pemiliknya mengatakan bahwa itu pribadi sekali, tidak ada sama sekali dengan Pak Jokowi. Nah, ya kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanya? Merasanya nggak sih Pak? Ya, oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja, nggak biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipintai, jangan baik. Kalau mengenai izin tambang itu di Raja Ampat sendiri seperti apa sih Pak? Oh itu terlalu teknis banget, itu di kementerian. Itu di kementerian. Di perpanjangnya tahun 2022. Iya itu di kementerian teknis, sangat teknis kan. Ini pelajarannya buat para termul ya, jangan segala sesuatu yang terjadi dengan Pak Jokowi itu kalian berusaha tutupin gitu kan. Mulai dari kasus ijazah gitu kan, kalian tutupin sedemikian rupa. Sampai ke masalah kesehatan Pak Jokowi, kalian tutupi ya. Katanya, oh, Pak Jokowi baik-baik saja, nah, Pak Jokowi sehat-sehat saja. Itu hanya editan AI katanya. Jangan berusaha tutupin, toh suatu saat juga akan terbuka dengan sendirinya gitu kan. Kalian lihat sendiri kan, kondisi wajah Pak Jokowi semakin sini semakin ya aneh gitu ya, gitu kan. Ya kalian jujur gitu loh tentang kesehatannya Pak Jokowi gitu kan, biar banyak doa gitu, biar pada mendoakan ya. Walaupun faktanya ya saya perhatikan komentar-komentar netizen itu gila ya, parah-parah banget sumpah. Ada yang bilang ini mah katanya penyakit kurap, katanya corruption. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada yang bilang lagi katanya ini azab. Terus ada yang bilang lagi ini mah Mustafa Kemal Atatürknya Indonesia. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, gak boleh gitu kalian netizen ya. Kita doakan yang baik-baik saja buat Pak Jokowi, semoga beliau lekas pulih ya, lekas sehat kembali ya, biar diberi kesempatan untuk bertobat ya, biar diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan-kesalahannya selama beliau menjabat ya sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun ya. Biar nggak ngebul lagi gitu kan, mengakui semua kesalahannya. Gitu, doakan yang terbaik dah gitu ya, biar cepat sembuh gitu ya. Ya itulah kan, itu sebagai bahan pembelajaran kita ya, bahwa ya kita bisa melakukan apapun ya, merubah aturan apapun ya, membeli hukum, membeli semuanya dengan uang dan kekuasaan, tapi yang namanya hukum Allah itu tidak bisa dilawan ya. Itu pelajaran buat kita semua. Kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur tuh, selain kerjanya membuat kebohongan baru. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya, dan tidak tersisa. Dia pun tidak akan pernah nyaman. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar,
tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Karena ketidakjujuran tidak akan menghasilkan kebaikan. Ustaz, bagaimana penebusan dosa jika seseorang sering berbohong sampai dirinya sendiri tidak ingat berapa kali dia telah berbohong? Ya akhi dan ukhti, dalam Islam bohong haram, dosa besar. Berbohong itu dosa besar. Makanya syaitan selalu membuat kita bohong. Dan bohong ini seperti virus. Sekali antum bohong, antum akan bohong lagi. Terus berbohong tuh. Sekali antum berhenti, ya saya salah, minta maaf, tertutup pintu bohong itu. Apa sabda Nabi SAW? Lazimilah kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran, dan jauhilah bohong walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Bisa. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, sungguhnya kejujuran itu akan membawa orang pada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kepada surga. Dan hati-hatilah kalian dengan bohong. Bohong akan membawa orang kepada perbuatan kefajiran, ya, kefasikan, kedosa. Dan fajir itu akan membawa pelakunya pada api neraka. Ini nggak boleh, nih. Jangan sama sekali. Ini penyakit yang harus di-isti'adzah, jauhkan diri. Kita tidak tahu ya apa yang diderita oleh Jokowi sebagai sesama anak bangsa walaupun dia pernah jadi penguasa, dan kita kerap mengkritiknya. Soal kesehatan ya kita sama-sama doakan mudah-mudahan sehat, sehingga ya tetap bisa mengikuti prosesi soal ijazah ini dengan sebaik-baiknya dan dalam tempo yang secepat-cepatnya, sebagaimana diharapkan oleh Dr. Tifa, agar ditunjukkan ijazahnya. Walaupun kemudian ada kasus lain yang mendera Jokowi, ya, sebagaimana disinyalir oleh Ahmad Hozinuddin misalnya. Jadi untuk bagian wajah itu terus terang saja saya tidak punya referensi apa-apa untuk membahasnya. Jadi gara-gara sobat era sekalian ingin mengatakan tolong dong bahas ijazah, bahas wajah Jokowi yang berubah. Ya inilah ya, kita tampilkan ada videonya yang terlihat betul dia berubah mukanya. Ya antara kiri dan kanan, yang kanan itu ketika belum bermasalah, kiri ketika bermasalah. Tapi kita tidak tahu apakah itu autoimun atau apa, ya. Kesehatan. Kan sudah disampaikan alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Tapi ini kondisinya gimana sekarang? Penyembuhannya sekarang seperti ini. Masih beraktivitas seperti biasa ya Pak? Tidak mengganggu? Tidak kemana-mana. Kadang masih fit kan ya? Gimana? Kadang masih fit ya? Tidak ada masalah. Alergi biasa. Ajudan mengatakan, alergi biasa saja, ini alergi kulit setelah kunjungan ke Vatikan. Sekarang saya akan melakukan analisis kronologis dan klinis. Fakta kronologisnya, jika itu adalah alergi kulit biasa yang ada di wajah, di leher, dan mungkin juga di tubuh yang tertutup oleh pakaian, maka tidak mungkin durasinya kan selama itu. Alergi tidak pernah bertahan selama ini, apalagi Pak Joko Widodo pasti punya dokter-dokter hebat. Alergi datang dan pergi seperti badai tropis, cepat, keras, dan reda. Dan tidak terjadi pada waktu yang sekali saja, karena alergi itu adalah sebuah bakat imunologi. Tapi kali ini kulit Pak Joko Widodo bertahan lama dalam luka yang menetap, dan pasti ini bukan sebuah alergi. Sekarang kronologinya, kunjungan Pak Joko Widodo ke Vatikan tanggal 26 April 2025. Sedang munculnya gejala kulit yang terlihat di media dan ramai diperbincangkan publik antara awal Mei hingga Juni 2025. Pernyataan dari ajudan, ini hanya alergi kulit setelah kunjungan ke Vatikan. Sekarang kita tinjau dari aspek klinis dan logika.
Alergi kulit atau secara klinis medis disebut sebagai dermatitis kontak atau urtikaria memiliki karakteristik onset yang cepat. Jadi reaksi hipersensitivitasnya tipe 1 itu terjadi dalam hitungan menit sampai beberapa jam. Kemudian reaksi tipe 4 terjadinya dermatitis muncul dalam 1-3 hari setelah paparan. Dalam kasus Pak Joko Widodo, gejala muncul bertahap dan makin memburuk dan tidak membaik lebih daripada 4 minggu, bahkan tampak menetap. Dan tidak ada laporan intervensi topikal atau sistemik yang efektif. Artinya apa? Ini bukan alergi biasa. Dan ini pasti juga bukan sekadar alergi kulit. Durasi, onset, progresinya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, lebih kronik dan lebih sistemik. Mukidi mukanya menghitam, membengkak, ya. Ini netizen ada yang menyebutkan gagal ginjal, dan hati-hati loh, itu bisa meledak. Meledaknya kayak apa sih? Tetapi yang jelas pemirsa, memang di pengamatan dari para netizen, kalau betul itu adalah muka bengkak, bisa jadi adalah karena gagal ginjal. Loh, kenapa kok bisa gagal ginjal? Bisa jadi Jokowi dipaksa meminum obat dalam kadar yang sangat banyak, ya, obat-obat depresan, ya, untuk menenangkan jiwanya, dan ginjalnya tidak lagi mampu membendung dan ada fungsi gagalnya, ya. Ini saya mencoba untuk berbagi karena ada indikasi seperti itu, pemirsa, kemungkinan gagal ginjal. Ya, memang tampilannya yang terbaru ini kayaknya agak bersih ya, Jokowi dibanding minggu yang lalu berkenaan dengan kudis, kurap, ya kan, bisul-bisul itu sudah agak bersih. Tetapi bersihnya bukan menjadikan kayak sehat gitu, enggak, tetapi malah timbul bengkak-bengkak. Nah, mungkin ini adalah efek minum obat dengan kadar yang tinggi untuk melenyapkan bisul-bisul, karena mungkin malu lah ya, dia pakai bisul-bisul itu. Lebih baik gagal ginjal nggak apa-apa, kan begitu ya. Kalau gagal ginjal kan paling seminggu sekali atau 3 hari sekali ganti ganti darah, itu bisa gitu. Saya mengatakan, apakah ada kemungkinan gangguan autoimun? Saya membuat hipotesis seperti itu sesuai dengan ilmu epidemiologi klinis yang saya miliki. Autoimun itu, saya jelaskan dulu, adalah penyakit di mana tubuh yang menyerang tubuhnya sendiri. Tapi kadang dia lebih dari sekedar gangguan biologis. Ia adalah metafora tubuh yang melakukan penolakan. Mungkin penolakan menjadi perpanjangan lidah dari kebohongan. Apa saja penyakit-penyakit autoimun yang sering sekali terjadi? Pertama, kelompok lupus, kemudian psoriasis, vitiligo. Semuanya punya gejala kulit dan semuanya dipicu oleh stres kronis, trauma psikis, dan konflik batin. Bila seseorang menyimpan kebenaran besar dalam gelapnya rahasia, maka tubuhnya akan menjadi tempat pengadilan yang sunyi. Saya menjelaskan adanya hipotesis saya, yaitu penyakit autoimun menjadi penyebab kelainan kulit pada Pak Joko Widodo. Kemungkinan ini memiliki dasar ilmiah yang kuat. Saya tunjukkan beberapa gangguan autoimun dengan tanda dan gejala masing-masing ya. Pertama, lupus atau lupus erythematosus systemic (SLE). Tanda dan gejala pada kulit adalah ruam, fotosensitivitas, kemudian adanya perubahan pigmentasi. Dan ini sering terjadi pada pria usia lanjut. Kemudian penyakit autoimun yang lain, psoriasis ya. Manifestasi di kulitnya adalah plak merah dengan sisik, dapat memburuk karena stres, kemudian bisa dikamuflase dengan bedak ya, tapi tentu saja tidak akan bisa permanen ya. Nah, kalau kita amati di wajahnya Jokowi ini bukan hitam merata, ya kan? Bagian-bagian tertentu dengan luasan tertentu itu menunjukkan putih, ya, putih agak tersamar-samar, tapi kalau kita close up itu fotonya itu putih, ya.
Kenapa seperti itu? Ya mungkin cairannya atau seperti apa gitu ya yang menumpuk. Yang khawatirnya adalah kalau cairan ini semakin banyak karena ginjalnya dipacu untuk menyaring kandungan yang ada dalam darah itu, kemudian dia sangat berharap atau mungkin menekan dokternya, misalnya dengan mengatakan gini, dok saya ini malu, ya kan, kadasen, kurapen, ya bisul macam-macam di wajah, saya tutup pakai topi sudah pada tahu semua dan lain sebagainya, malu saya sebagai wakil presiden karena memang kayaknya lucu juga wakil presiden punya penyakit kurap itu. Nah, memaksa dokter mengasih resep dengan dosis yang sangat tinggi atau tinggi banget gitu kan. Nah, akibatnya overdosis gitu, bukan overdosis apa gitu ya. Itu akhirnya sampai menghitam begitu. Penampilan fisik Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi kini makin berbeda. Jika tadinya terlihat bugar meski kurus, kini justru berbeda. Terbaru, saat ditemui wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025, Jokowi terlihat agak loyo. Terlihat jelas di bagian wajah Jokowi, yang tampak pucat dan tidak gesit. Suara Jokowi pun pelan dan lambat, tidak seperti biasanya yang keras dan jelas. Melansir YouTube Tribun Solo, mata Jokowi terlihat sembab, seperti habis menangis. Wajah dan bibir Jokowi juga pucat pasi, seperti sakit kurang darah. Bahkan di beberapa titik kulit wajahnya terlihat bercak putih. Suara Jokowi juga terdengar lirih dan pelan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Penampilan terbaru Jokowi ini tentu menjadi sorotan publik. Pasalnya, Jokowi belakangan ini tengah menghadapi banyak kasus. Ia juga dirumorkan sedang mengidap penyakit parah. Jokowi mengaku mengalami alergi sepulang lawatannya dari Vatikan sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto. Kala itu, Jokowi ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, pada tanggal 26 April tahun 2025. Sepulang dari Vatikan, kondisi wajah Jokowi sangat berbeda. Wajahnya tampak lebih hitam dan banyak bercak hitam. Menepis kehebohan publik, Jokowi menegaskan bahwa ia hanya mengalami alergi kulit. Kan sudah disampaikan, alergi biasa. Alergi biasa, waktu ke Vatikan kemarin, kata Jokowi. Mantan orang nomor 1 di Indonesia ini mengatakan bahwa alergi itu tidak mempengaruhi kondisi kesehatannya. Nggak ada masalah. Alergi biasa, jelas Jokowi. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi wajah Jokowi semakin berbeda. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengatakan Jokowi sedang mengalami gangguan kesehatan akibat stres. Terlebih kasus ijazah palsu sampai hari ini belum juga rampung. Untuk mengatasi kondisi wajah itu, Dr. Tifa menyarankan agar Jokowi segera menunjukkan ijazahnya. Ini dilakukan agar permasalahan soal ijazah palsu ini segera berakhir. Saya sangat prihatin, sebagai dokter mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala dan, menurut saya kalau sebagai dokter saya melihat ketika di video saya melihat beliau stres sekali, ucapnya. Jadi untuk mengatasi hal itu saya mohon Pak Joko Widodo supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerima dengan senang hati, kata Dr. Tifa dilansir Tribun Medan. Selain stres, Jokowi juga sebelumnya pernah dirumorkan terserang penyakit Stephen Johnson Syndrome (SJS). Namun isu Jokowi terserang penyakit Stephen Johnson Syndrome langsung dibantah oleh ajudannya, Kompol Syarif Fitriansyah. Wah, hoaks itu, enggak benar itu, tegas Syarif, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2024. Ia memastikan bahwa Jokowi tidak mengalami gejala panas atau gatal yang sering kali menyertai penyakit tersebut. Beliau enggak ada ngerasain panas, enggak ada ngerasain gatal, ujarnya. Jadi, pure hanya alergi biasa. Autoimun juga, enggak, imbuh Syarif.